Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kendaraan bak terbuka yang membawa belasan wisatawan di Bulukumba terjun ke jurang. 1 bocah tewas dan lainnya alami luka serius. Diduga beda pilihan calon dalam pilkada, pemilik lahan pemakaman membongkar dan memindahkan jasad pasangan suami istri. Masa pendukung salah satu paslon Bupati Bulukumba mengepung kantor Bawaslu, tuntut pelanggar pemilu ditindak tegas. Tak kuat menanjak, kendaraan bak terbuka yang membawa belasan wisatawan di Bulukumba melaju mundur hingga terjun ke jurang. 1 bocah tewas, belasan penumpang lainnya terluka. Rombongan wisatawan yang terdiri dari ibu-ibu dan anak ini berteriak histeris usai kendaraan yang mereka tumpangi terjun ke jurang. Kejadian bermula saat belasan penumpang yang menaiki kendaraan bak terbuka melewati jalanan tanjakan. Mobil yang tak kuat menanjak akhirnya melaju mundur dan tak terkendali hingga akhirnya terjun ke dalam jurang. Seorang bocah berusia 10 tahun yang jadi salah satu penumpang kendaraan tewas di lokasi kejadian. Sementara warga sekitar mencoba mengevakuasi warga yang tak sadarkan diri dengan sepeda motornya. Jangan diangkat itu, yang jelas bisa tertutup pintu dulu. Ini mau dikasih sandaran. Ini mungkin anak-anaknya lah. Evakuasi dilakukan dengan sangat berhati-hati karena para korban berteriak kesakitan. Belasan penumpang ini mengalami luka serius hingga tidak bisa bergerak. Setelah berhasil dievakuasi, para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba menggunakan mobil. Sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia bagian tengah, di mana terjadi kecelakaan mobil pickup DD 790 yang dikemudikan oleh Lekai Arbi bin Amir berpenumpang 13 orang bergerak dari arah timur ke barat dan mengakibatkan 1 orang penumpang meninggal dunia dan 6 orang sementara dirujuk di Rumah Sakit Sultan dan Raja Bulukumba. Sebagian penumpang diketahui menderita patah tulang. Belasan korban sebelumnya menumpangi kendaraan bak terbuka usai berwisata dari pantai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan tertabrak sepeda motor yang melaju kencang di jalur Trans Sulawesi. Insiden ini membuat korban tak sadarkan diri. Dari rekaman CCTV terlihat korban yang menggunakan kemeja putih menyeberang di ruas jalan Trans Sulawesi yang berada di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Namun dari arah barat, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak sang pejalan kaki. Pria 62 tahun itu sempat terpental sementara pemotor juga terjatuh. Anggota keluarga korban yang menyaksikan kejadian segera mengevakuasi lelaki tersebut ke Rumah Sakit Batara, Siang Pangkep. Korban alami luka serius di kepala dan telinga akibat benturan keras di aspal, sementara pengendara motor alami luka ringan dan memar di bagian wajahnya. Tadi itu kami awalnya singgah sholat asar, terus kalian singgah makan. Pas selesai makan, bapak menyeberang, terus kejadian. Bapak bilang bahwa orang tua yang ditabrak. Awalnya begitu Pak, karena pas saya cari kunci mobil itu, tidak kudapat. Saya melihat ke arah warungnya dulu toh. Iya betul. Saya lihat mana ke arah warungnya dulu, ndak ada bapakku. Pas saya perhatikan itu korban yang di jalan, ternyata bapaknya. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengantongi rekaman CCTV di lokasi kejadian. Pelaku telah diminta keterangan oleh polisi. Setelah selesai makan, dia menyeberang kembali. Dan pada saat di penyeberangan untuk dekat dengan mobilnya, dia langsung ditabrak oleh pengendara sepeda motor yang sementara bergerak dari arah
kota Pangkajene menuju Makassar. Kondisi pejalan kaki saat ini kesadarannya agak menurun, robek pada kepala bagian belakang. Kini polisi akan melakukan proses penindakan terkait kelalaian pemotor hingga menyebabkan pejalan kaki tertabrak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Diduga akibat pondasi ambles, sebuah tembok setinggi 3 meter roboh. Akibat kejadian ini, 4 sepeda motor dan 4 gerobak milik warga yang terparkir di sekitar lokasi rusak tertimpa reruntuhan. Tembok setinggi 3 meter dengan panjang 20 meter yang berada di lahan kosong di Jalan Parumpa, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ini tiba-tiba roboh. Material tembok langsung menimpa 4 sepeda motor serta 4 gerobak jualan milik warga yang terparkir di area sekitar TKP pada hari Minggu sore. Sebelumnya kawasan ini diguyur hujan deras serta banjir semalaman. Robohnya tembok tersebut sempat menggegerkan warga sekitar lantaran suara yang ditimbulkan cukup keras. Salah satu korban mengaku tengah membersihkan rumah dari genangan banjir. Saat tembok tersebut roboh, dirinya hanya bisa pasrah melihat sepeda motor dan gerobak miliknya ikut tertimpa. Tahun di sini banjir, jadi kita punya inisiatif di bawah, kita bikin di atas supaya tidak terlalu jauh di bawah, karena kalau dia terlalu jauh ke sana toh nanti air tiba-tiba besar tidak sampai di sana kan tambah banyak kerugian toh. Sementara sunyi karena kita jalan semua di kamar beres-beres. Ini kan rumah kontrakan ceritanya toh, jadi kita beres di dalam kamar. Sampai waktu pas tahu bagaimana Pak? Kaget Pak. Kaget ya? Iya. Kaget karena pas orang berteriak, roboh ini di atas semua, pagar kata roboh. Kita tiba-tiba langsung perasaan tidak enak karena hilang atau pencarian begini Pak. Sudah berapa lama memang Pak ini dibangun pembangunan tembok ini? Kalau masalah 5-6 bulan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara itu robohnya tembok ini diduga karena tanah di sekitar pondasi yang berada di pinggir sungai ambles. Polisi telah memeriksa penanggung jawab pembangunan untuk memastikan penyebab kejadian ini. Gimana Bu? Untuk adanya kita datangi ke TKP, memanggil korban dan mendata kerugiannya, mungkin sekitar kerugiannya itu 30 jutaan. Adanya pondasi yang berada di pinggir sungai amblas dari hujan yang deras semalam. Warga diimbau tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama saat musim hujan seperti ini. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.